Sekarang ini kan orang berjenggot itu merasa mendapat pahala dari Allah karena jenggot adalah sunnah Rasul, gitu kan? Bahkan sekarang ngelus-elus kepala kuda itu mendapat pahala karena Rasulullah sering ngelus-elus kepala kuda. Kalau kambing enggak. Kalau Anda takjil pakai apa? Kurma, Anda mendapat pahala. Orang yakin itu. Kalau pakai juwet atau gedok, enggak. Karena Rasulullah tidak pernah makan gedok atau juwet. Kita tidak pernah punya pikiran sejarah dan dialektika geografis. Andai kan Rasulullah dulu di sini kan pasti takjilnya ya macam-macam, kadang kolak, kadang mangga kan gitu. Bagaimana terus kita menyimpulkan bahwa hanya kurma yang membuatmu berpahala? Bagaimana kamu bisa berpikiran bahwa hanya tadi antara budaya dan sunnah tadi? Kenapa kamu bisa berpikir bahwa kalau jenggotan itu dapat pahala? Memang kamu jenggotan saya puji, kamu celana congklang saya terima, saya puji. Karena saya tahu itu alasanmu adalah karena engkau mencintai Rasulullah. Cuman menurut saya, menurut don saya, yang mendapat pahala adalah cintamu kepada Rasulullah, bukan congklangnya, bukan jenggotnya. Itu kira-kira, ya. Apalagi kalau dipikir-pikir dengan beratnya pekerjaannya. Yang cukur jenggot itu kan harus beli penyukur jenggot, pakai biaya. Terus mengkhususkan waktu pakai sabun gini-giniin, kan lebih repot. Lo yang enggak ngapa-ngapain malah dapat pahala, yang dibiarkan saja. Kan agak aneh juga Allah ini kan begitu. Makanya teman-teman sekalian, makanya Al-Quran ini terimalah tidak hanya sebagai hukum, terimalah juga sebagai ilmu, dan terimalah sebagai cinta. Coba Allah mengatakan, saya membeli diri hambaku dan harta benda hambaku dengan surga. Ini kan lucu toh ini. Loh, memang diri kita milik siapa? Nah, kenapa dia pakai beli-beli segala? Wong ini milik dia kok. Terus harta bendanya malu ya. Memang milik siapa itu harta benda kita? Milik Allah. Kenapa Tuhan pakai beli? Ini Tuhan bermesraan teman-teman sekalian. Tuhan sedang bercinta sama kita. Kalau aslinya ya enggak perlu beli. Dikiamatkan selesai. Kan begitu. Cuman kita ini tidak bisa menikmati kemesraan sama Allah. Yang saya ya, coba Anda baca semua surat Al-Quran. Itu kan Allah sangat mesra dengan meletakkan diri di tempat yang berbeda. Contohnya gini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Allah pihak berapa? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil. Ini Allah, kalau bahasa Indonesia, ini Allah pihak keberapa? Ketiga. Yang ngomong siapa? Kita. Maha suci Allah. Allah kita sebut berarti dia dalam tanda petik orang ketiga. Ya, ini belum satu kalimat. Ilal Masjidil Aqsa. Terus apa? Alladzi barakna haulahu. Ini terusnya satu ayat. Yang ngomong alladzi barakna siapa? Allah. Barakna bukan barokah, bukan barokahu atau barokah, bukan barokallahu min ayatihi, tapi barokna haulahu min ayatina. Jadi Allah tadi pihak ketiga, tiba-tiba dia pihak pertama. Itu kan bermesraan sama kita, mencolot rono, mencolot ini. Terus tiba-tiba habis itu innahu, kita lagi yang ngomong. Bukan ini sami'un basir, tapi innahu. Coba, apa itu kalau bukan kemesraan? Itu kan kadang di bawah, kadang di atas, kadang di pinggir, kadang berdiri. Kan begitu Mas, betul enggak? Kadang istri yang aktif, kadang suami yang aktif, kan begitu. Apa kalau bukan kemesraan? Nah, kalau Anda dapat Quran tidak punya kesadaran untuk mesra sama Allah, Anda kehilangan sangat banyak dimensi gitu. Itu teman sekalian. Nah, semua kemesraan itu justru karena kita husnudzon kepada Allah. Jadi dzon itu penting, asalkan kita husnudzon menuju qad'inya Allah. Karena semua yang Anda pikirkan mengenai surga itu dzon, tapi nanti kita akan tahu qad'inya surga itu bagaimana gitu ya Pak Syafi'i ya. Mohon maaf, kita tidak ada beda pendapat sama sekali.
Sunnah tadi ya, saya kembaliin sunnah tadi Mas. Ada 4 macam sunnah, Ustaz. Kalau saya salah tolong dibenahi. Ada 4 macam sunnah yang kita kenal dalam Islam. 1, sunnatullah. Sunnatullah itu hukum dasar qot'i, gravitasi. Ya, harus ada keseimbangan. Apalagi pokoknya kalau air dipanasin mendidih, menguap, itu qot'i. Ya, itu sunnatullah, itu qot'i dan itu hakullah. Disebut sunnatullah. Orang barat menyebutnya hukum alam, kita ikut menyebutnya hukum alam, padahal itu hukum Tuhan. Seharusnya kita menerjemahkannya hukum Tuhan, tapi kita menyebut hukum alam. Anda nonton National Geographic, Net Geo Wild dan seterusnya, pernahkah Tuhan disebut? Coba Anda nonton lagi, pernahkah Tuhan disebut? Anda coba, Anda di tenis sekian tayangan berapa kali Tuhan disebut? Saya belum pernah menjumpai Tuhan disebut. Ketika mereka mengagumi alam dan dunia binatang, Tuhan tidak pernah disebut. Tapi jangan nyalain mereka, mereka belum kenal. Mudah-mudahan Allah datang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang itu yang belum kenal Allah itu, gitu ya. Nah, itu sunnatullah. Nomor 2, sunnah Rasul. Ada juga sirah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini kalau saya mau agak ekstrim, agak radikal, itu terjemahnya budaya Rasul. Baik sebagai Rasul, Nabi maupun sebagai manusia. Bahwa kalau berjalan begini, kalau sama anak kecil begini, bahwa kalau sama orang kecil begini, bahwa cara beliau tidak minta tolong bajunya sobek kepada istrinya, tapi dia jahit sendiri. Itu menurut saya jadi sunnah Rasul, itu menurut saya budayanya Rasul. Dan sekarang kita sudah anti budaya loh sekarang. Bahwa budaya itu di luar agama. Kan itu. Menurut saya sunnah Rasul itu ya budaya Rasul, perilaku sehari-hari beliau. Kalau ke masjid tidak pernah pakai sendal. Kan gitu. Maka sekarang banyak orang Islam di Eropa kalau ke masjid tidak pakai sendal meskipun musim dingin. Kenapa? Nah, karena Rasul tidak pakai sendal. Loh, kalau memang mau niru Rasulullah, mbok sekalian, mbok kafah. Tidak hanya celana congklangnya, celananya itu sendiri jangan dipakai karena Rasul tidak pernah pakai celana dan tidak pernah pakai mesin jahit, tidak pernah pakai kancing baju. Kalau gitu hindari kancing baju yang tidak seperti Rasulullah. Dan jangan naik haji pakai pesawat, karena Rasulullah naik haji jalan kaki. Kalau mau beneran loh ya, kenapa kamu ambil 1-2 dok? Kalau memang sunnah Rasul, iya. Jadi saya senang orang pakai jongklang, saya senang orang jenggotan, karena dasarnya menurut saya adalah cinta kepada Rasulullah. Cuman kita jangan dipaksa untuk seperti beliau. Karena cara kita mencintai Rasulullah bisa macam-macam. Bisa sholawatan, bisa meniru perilakunya yang lain dan seterusnya gitu ya Mas. Ini yang kedua. Yang ketiga, sunnah dalam fikih. Matriks, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini kan satu posisi hukum. Sunnah adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan dapat pahala, yang kalau tidak kamu lakukan tidak dosa, kan gitu. Nah, sunnah dalam fikih sama enggak sama sunnah Rasul? Apakah kalau Rasulullah suka tidur terus kamu juga suka tidur terus tidur dapat pahala? Apakah kalau Rasulullah makan pakai 3 jari terus kamu makan 3 jari dapat pahala dari Allah? Sebab kalau dapat pahala berarti sunnah fikih berlaku pada sunnah Rasul. Nah, menurut saya mungkin iya, mungkin tidak. Bisa, bahkan sunnah Rasul ada yang wajib. Sebagai Rasul, sholat 5 waktu itu sunnah Rasul, sholat 5 waktu, tapi dia juga qot'inya Allah sehingga kita dapat pahala kalau sholat 5 waktu. Tapi sekali lagi tidak sama antara sunnah dalam fikih dengan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu tradisi perilaku beliau, kalau jalan menunduk seperti menuruni bukit kan gitu ya. Kalau lapar dikasih batu antara perut dengan sabuknya kan gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin dapat pahala gampang, sering-seringlah lapar, terus siap batu taruh di dalam
maka kamu dapat pahala. Kalau itu sunnah fikih. Jadi teman sekalian, mohon para ulama, para kiai menjelaskan kepada umat bahwa ada 4 macam sunnah yang maknanya sendiri-sendiri tidak sama. Yang keempat adalah sunat. Nah, sunat ini monggo. Tapi pokoknya begitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Syafi'i, kalau ada yang salah saya mohon dibenerin, di islah ya. Kalau kira-kira kita sebenarnya sependapat ya alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga kita akan makin banyak orang yang dzonninya itu sama semua menuju qot'iyah.